du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Di abad ke-20, dunia menyaksikan salah satu kegelapan paling kelam dalam sejarah umat manusia. Sebuah bangsa bangkit dari kehancuran dipimpin oleh seorang pria bernama Adolf Hitler yang menjanjikan kejayaan. Namun di balik janji itu tersembunyi sebuah kebencian. Kebencian yang terarah kepada satu kelompok, yaitu Yahudi. Apa yang terjadi kemudian bukan sekedar konflik, melainkan tragedi kemanusiaan terbesar yang dikenal sebagai Holocaust. Jutaan nyawa hilang, kota-kota menjadi saksi bisu, dan dunia terlambat menyadari. Namun cerita ini tidak berhenti di sana, karena setelah perang berakhir, muncul pertanyaan yang jauh lebih sulit. Bagaimana sebuah bangsa menghadapi dosa pada masa lalunya? Bagaimana Jerman yang pernah menjadi simbol kebencian berubah menjadi negara yang berusaha menebus kesalahan dalam sejarahnya? Dan bagaimana hubungan dengan Yahudi yang dulu dihancurkan perlahan dibangun kembali? Ini bukan hanya tentang masa lalu, ini adalah cerita tentang rasa bersalah, tentang tanggung jawab, dan tentang harapan bahwa sejarah kelam tidak akan terulang kembali. Di tengah reruntuhan Perang Dunia ke-1, sebuah bangsa berdiri dalam luka yang mendalam. Jerman yang dulu perkasa jatuh terpuruk. Kekalahan memalukan dalam Perang Dunia ke-1 menghancurkan harga diri nasional. Inflasi meroket, rakyat kelaparan, dan masa depan tampak gelap. Dalam kekacauan itulah, seorang pria bernama Adolf Hitler mulai membangun narasi. Narasi tentang musuh, narasi tentang pengkhianatan, dan narasi tentang penyebab penderitaan. Dan di tengah narasi itu, Yahudi dijadikan kambing hitam. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia ke-1, Jerman dipaksa menandatangani perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Versailles. Perjanjian ini menghukum Jerman dengan keras, kehilangan wilayah, pembatasan militer, dan kewajiban membayar reparasi dalam jumlah besar. Ekonomi runtuh, dan pada awal 1920-an, rakyat membawa uang sekarung hanya untuk membeli roti. Hiperinflasi membuat mata uang hampir tak bernilai. Dalam kondisi ini, muncul teori konspirasi berbahaya yang dikenal sebagai stab in the back myth, bahwa Jerman tidak benar-benar kalah di medan perang, tapi dikhianati dari dalam. Dan siapa yang dituduh? Ya, yang dituduh adalah bangsa atau kaum Yahudi. Partai Nazi tidak hanya menawarkan solusi politik, mereka menawarkan identitas, kebanggaan, dan musuh bersama. Hitler membangun ideologi berbasis ras. Dalam pandangannya, bangsa Arya atau Jerman adalah ras unggul, dan Yahudi dianggap ras inferior dan berbahaya. Dalam bukunya, Mein Kampf, Hitler menulis bahwa Yahudi adalah parasit yang merusak masyarakat dari dalam. Propaganda Nazi menyebar luas. Yahudi dituduh menguasai ekonomi, Yahudi dituduh menyebabkan komunisme, dan Yahudi dituduh merusak moral masyarakat. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana itu. Kebencian terhadap Yahudi bukan hal baru di Eropa. Selama berabad-abad, antisemitisme sudah mengakar.
Yahudi sering dijadikan kambing hitam saat wabah atau krisis. Mereka dilarang memiliki tanah sehingga banyak bekerja di sektor keuangan. Dan hal ini kemudian dipelintir menjadi tuduhan, yaitu menguasai ekonomi. Hitler hanya mengambil kebencian lama ini dan mengubahnya menjadi mesin propaganda modern. Ketika depresi besar melanda dunia, Jerman kembali terpukul. Pengangguran melonjak dan rakyat putus asa. Dalam kondisi ini, manusia cenderung mencari seseorang untuk disalahkan. Dan Nazi memberikan jawaban sederhana, semua ini salah Yahudi. Narasi ini berbahaya karena mudah dipercaya oleh rakyat yang sedang menderita. Setelah Hitler berkuasa pada tahun 1933, kebencian tidak lagi sekedar kata-kata. Dan pada tahun 1935 diberlakukan hukum Nuremberg, yaitu Yahudi kehilangan kewarganegaraan, dilarang menikah dengan non-Yahudi, dikeluarkan dari pekerjaan dan kehidupan publik. Mereka perlahan dihapus dari masyarakat, tidak sebagai manusia, tetapi sebagai masalah. Pada tahun 1938 terjadi Kristallnacht, malam di mana toko-toko, rumah, dan sinagog Yahudi dihancurkan. Kaca pecah berserakan di jalan, itulah sebabnya disebut Night of Broken Glass. Ribuan Yahudi ditangkap, ini adalah titik balik dari diskriminasi menjadi kekerasan massal. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Nazi mendapatkan kekuasaan lebih besar. Wilayah-wilayah baru diduduki, jutaan Yahudi berada di bawah kontrol mereka. Disinilah kebijakan berubah dari pengusiran menjadi pemusnahan. Pada tahun 1942, Nazi merumuskan rencana yang dikenal sebagai Final Solution, rencana sistematis untuk membunuh seluruh populasi Yahudi di Eropa. Kamp-kamp konsentrasi dan kamp pembantaian dibangun, seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor. Jutaan orang dibunuh secara sistematis dengan cara gas beracun, kelaparan, dan kerja paksa. Ini bukan kekacauan perang, ini adalah industri kematian. Agar genosida bisa terjadi, korban harus tidak dianggap sebagai manusia. Media Nazi menggambarkan Yahudi sebagai tikus, penyakit, dan ancaman global. Dengan cara ini, pembunuhan massal dianggap pembersihan, bukan sebagai kejahatan. Sekitar 6 juta Yahudi dibunuh dalam Holocaust, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua. Dan bukan hanya Yahudi, Romani, penyandang disabilitas, dan juga lawan politik. Semua menjadi korban ideologi kebencian. Apa yang terjadi di bawah Nazi bukan sekedar sejarah kelam. Ini adalah peringatan bahwa kebencian bisa dimulai dari kata-kata. Propaganda bisa membentuk realitas, dan krisis bisa dimanfaatkan untuk memecah belah. Dan yang paling penting, genosida tidak terjadi dalam semalam. Ia dimulai dari stereotip,
diskriminasi, dan pembiaran, hingga akhirnya menjadi kehancuran total. Dalam dunia yang terus berubah, satu pertanyaan tetap relevan. Jika sejarah mulai mengulang dirinya, akankah kita menyadarinya? Atau kita akan diam sampai semuanya terlambat? Perang telah usai. Api yang melahap Eropa akhirnya padam pada tahun 1945. Rezim Nazi runtuh, Adolf Hitler telah tiada, namun luka yang ditinggalkan tidak ikut menghilang. Dunia kini menghadapi kenyataan pahit, sebuah tragedi bernama Holocaust yang merenggut jutaan nyawa, dan Jerman harus menghadapi bayangannya sendiri. Pasca kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jerman bukan hanya negara yang hancur secara fisik, tetapi juga secara moral. Kota-kota luluh lantah dan ekonomi runtuh. Namun yang lebih berat adalah kesadaran kolektif bahwa kekejaman terbesar dalam sejarah modern terjadi atas nama negara mereka sendiri. Dunia tidak melupakan, dan Jerman tidak bisa lari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemimpin sebuah negara diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pengadilan Nuremberg, para pejabat Nazi dihadapkan pada hukum internasional. Dokumen-dokumen dibuka, fakta-fakta terungkap, dan dunia melihat bagaimana genosida dilakukan secara sistematis. Ini bukan sekedar balas dendam, ini adalah pesan bahwa kejahatan seperti ini tidak boleh terulang. Namun, mengadili pelaku saja tidak cukup. Bagaimana sebuah bangsa memperbaiki hubungan dengan korban? Dan pada tahun 1952, Jerman Barat mengambil langkah bersejarah dengan menandatangani Perjanjian Luxembourg dengan Israel. Perjanjian ini berisi kompensasi finansial untuk korban Holocaust, dukungan pembangunan bagi negara Israel yang baru berdiri. Dan langkah ini kontroversial. Banyak korban merasa uang tidak bisa menggantikan nyawa. Namun bagi Jerman, ini adalah awal dari tanggung jawab. Pada tahun 1965, hubungan diplomatik resmi antara Jerman dan Israel akhirnya dibuka. Namun hubungan ini tidak mudah. Bagi banyak orang Yahudi, luka masih terlalu dalam. Bagi Jerman, setiap langkah harus penuh dengan kehati-hatian. Ini bukan hubungan biasa antara dua negara. Ini adalah hubungan antara pelaku sejarah dan korban sejarah. Seiring berjalannya waktu, generasi berubah. Anak muda Jerman lahir tanpa keterlibatan langsung dalam kejahatan Nazi. Namun mereka tumbuh dengan kesadaran sejarah yang kuat. Sekolah-sekolah di Jerman mengajarkan tentang Holocaust secara terbuka, tidak ditutup-tutupi dan tidak disembunyikan. Tempat-tempat seperti Auschwitz menjadi pengingat abadi bahwa sejarah harus diingat, bukan dilupakan. Hari ini, Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal melawan antisemitisme. Pemerintah Jerman melindungi komunitas Yahudi, mengkriminalkan simbol dan propaganda Nazi,
dan aktif mendukung pendidikan toleransi. Bahkan, dukungan terhadap Israel menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri Jerman. Bagi mereka, ini bukan sekedar politik. Ini adalah tanggung jawab sejarah. Menariknya, komunitas Yahudi di Jerman mulai tumbuh kembali. Setelah hampir hancur akibat Holocaust, kini ribuan Yahudi kembali hidup di kota-kota seperti Berlin, Frankfurt, dan Munich. Sinagog berdiri kembali, budaya Yahudi perlahan hidup kembali di tanah yang dulu menjadi tempat penderitaan mereka. Namun, bayang-bayang masa lalu tetap ada. Serangan antisemitisme masih terjadi, meski tidak sebesar dulu. Dan itu menjadi pengingat bahwa kebencian tidak pernah benar-benar hilang. Hubungan antara Jerman dan Israel kini sangat erat. Kerjasama ekonomi, pertukaran teknologi, dan hubungan militer. Para pemimpin kedua negara sering menegaskan bahwa hubungan ini istimewa karena dibangun bukan hanya atas kepentingan, tetapi atas sejarah. Namun hubungan ini juga tidak tanpa kritik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah dukungan Jerman terhadap Israel selalu objektif, dan apakah sejarah membuat Jerman sulit bersikap netral? Ini adalah dilema kompleks. Di satu sisi ada tanggung jawab sejarah, dan di sisi lain ada realitas politik modern. Dulu, Jerman adalah simbol kebencian terhadap Yahudi. Hari ini, mereka berusaha menjadi simbol penyesalan dan pembelajaran. Perjalanan ini tidak sempurna, tidak instan, dan tidak pernah benar-benar selesai. Namun, satu hal yang jelas, sejarah tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa ditentukan. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.